Apa kabar Pak Dede? Ustaz Dede? Hari ini Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah Sama-sama sehat semuanya. Baik, begini ya Ustaz Dede, alhamdulillah kita bisa bertemu berdua pada hari ini. Tentunya kita akan mencoba menggali sebuah permasalahan yang akan kita selesaikan gitu. Terutama Ustaz Dede mungkin dari Ustaz Dede ini kemarin kan sempat kita berbicara ya terkait permasalahan yang pernah Ustaz Dede sampaikan kepada saya ya sebagai teman-teman sejawat gitu ya di sekolah ini. Dan tujuan pertemuan kita kali ini tentunya adalah ingin menyelesaikan permasalahan itu ya yang kemarin sempat diceritakan. Dan saya coba akan bertanya dulu sama Ustaz Dede terkait permasalahan tersebut. Dan tentunya nanti di akhir Ustaz Dede akan merasa lega lah. Walaupun mungkin permasalahan secara konkret di lapangan nanti kan kita bisa bertahap. Oke, baik, itu tujuan di pertemuan kita kali ini, ngobrol biasa gitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, sekarang gini ya Ustaz Dede, kemarin itu sebenarnya konteks permasalahannya seperti apa sih? Mungkin terkait dengan Ustaz Dede sebagai sebagai koordinator guru Al-Quran ya di sini. Coba ceritakan kira-kira apa saja permasalahannya. Ya baik. Ini saya kan koordinator guru. Itu saya yang mengkoordinir guru khusus guru Al-Quran. Ketika pembelajaran Al-Quran itu saya harus memastikan sistem pembelajaran Al-Quran itu terlaksana dengan baik. Kita kan tahu di sekolah kita memakai metode UMI. Metode UMI itu sudah ada sistem yang sudah baku dijalankan, dan saya mendapat tanggung jawab untuk menjaga itu sistem itu berlangsung dengan baik. Nah, setelah bayangkan Ustaz, saya harus mengkoordinir itu dalam satu sesi pembelajaran Al-Quran itu. Kita kan di sekolah ini ada 3 sesi tuh. Sesi 1 itu kan jam 8 sampai jam 9, 1 jam. Dan sesi 2 1 jam berikutnya, sesi 3 1 jam berikutnya gitu. Nah, satu sesi itu ada kurang lebih satu sesi itu 4 kali 2 8 16 kelompok. 16 kelompok. Lebih 16 kelompok. Satu sesi itu berapa jam? 1 jam. 1 jam pelajaran. Ya. Atau 1 jam normal. Kalau sekarang saat ini kan 1 jamnya 30 menit. 30 menit. 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Ya. Satu sesi ya. Satu sesi. Jadi saya harus mengkoordinir lebih berapa tadi? 16 kelompok. Satu jam itu 8 kelompok. Di satu sesi ada 2 jenjang. Misalnya sesi 1 kelas 1 dengan kelas 3. Kelas 3. Kita 16 kelompok. 16 kelompok. Itu yang harus saya pastikan semua kelompok itu berjalan dengan baik. Baik, ya. Jadi sebenarnya saya merasa terlalu banyak sebenarnya yang harus saya kawal. Cuman memang harusnya kan saya coba buat step-stepnya gitu ya, step-step langkahnya kan nggak mungkin satu sisi saya melihat semuanya memang tidak mungkin. Ya, untuk mengontrol gitu, ya, melakukan supervisi yang secara tidak formal mungkin melihat bagaimana. Ada selain itu supervisi gradual. Supervisi gradual. Jadi di UMI itu ada tahapan-tahapan yang pembelajaran yang harus dipastikan itu berjalan sesuai dengan aturan. Tahapan pembelajaran ketika mengajar UMI itu. Terus jadi katanya bisa dilakukan supervisi itu gradual. Artinya di 5 menit pertama di kelompok ini, 10 menit kedua di kelompok ini, seperti itu. Itu tugas yang harus saya jalankan. Ya, cuman ya saya merasa sih belum maksimal gitu ya. Pertama kendalanya apa ya? Pertama itu memang tingkat semangat saya lah untuk keliling gitu. Kadang ada rasa jenuh, malas gitu ya. Paling baru 1 kelompok sudah merasa apalagi kalau udah ada masalah gitu. Jadi saya masuk ke kelompok ini kan, ini masih belum berjalan bagus nih.
ketika pemantauan, ketika melakukan pemantauan ke satu kelompok langsung wah ini ada masalah. Masalah ini. Nah, Pindah kelompok lain, dua kelompok aja bahkan saya udah stres dulu saya. Ini gimana caranya? Akhirnya yang lain saya tangani lagi dulu. Akhirnya udah besok aja. Seharusnya dalam satu sesi itu secara supervisi secara gradual itu apa yang berapa kelompok gitu maksudnya yang kegiatan kalau dalam di UMI itu kan ada 7 tahapan ya. Berarti minimal 7 kelompok lah. 7 kelompok. Mulai dari tahapan pembukaan itu mungkin bisa 1 kelompok saya perhatikan pembukaannya sudah standar dulu. Oh iya. Terus ke sesi kedua ke tahapan kedua 10 menit itu hafalan. Saya sudah perhatikan nih standar hafalannya sudah standar dengan cara mengajarkan hafalan sudah standar. Tidak belum ini. Di kelompok ketiga saya melihat bagaimana proses baca peraganya. Itu lah tahapan-tahapan itu. Dipastikan mungkin setiap guru itu melakukan tahapan-tahapan dengan benar, dengan standar. Ya itulah kendala di situ. Kendala ini hari ke hari kan menumpuk ya, kan jadi akumulasi jadinya. Belum lagi yang tugas utama saya menjaga mutu kan, mutu hasil belajar kan. Yang kedua berarti menjaga mutu hasil belajar kan. Nah, nanti anak-anak itu setiap naik jilid itu kan harus ke saya tuh kontrolnya. Kan kalau diserahkan ke setiap guru kan nanti nggak terkontrol. Hasil belajarnya itu sesuai standar yang kualitasnya. Belum lagi ketika sudah masuk itu kan ada yang daftar mau tes naik jilid, kan saya udah mulai sibuk tuh. Sempat untuk keliling lagi karena memang tugas koordinator itu selain itu nanti ada tugas khusus untuk menjaga mutu itu berarti ada siswa yang memang dia ada rekomendasi dari guru pembimbingnya untuk dites naik jilid. Nah itu kendalanya berarti. Kalau udah mulai masa-masa itu udah mulai ada biasanya kan tidak 1-2 anak saja di dalam satu hari kan berapa kelompok 16 kelompok tuh ada yang sampai ada 10 anak yang di daftar sekarang itu kan saya harus ngatur lagi waktunya. Oke besok yang boleh tes karena ini yang dulu nanti besok lagi itu lah itu bisa tuh ada masa-masa itu untuk kesempatan mengatur lagi lah sampai dibilang nggak ada lagi lah saya udah fokus ke tes naik jilid. Jadi memang jadi permasalahannya berarti yang pertama ini proses pengontrolan kegiatan pembelajaran TQ di masing-masing kelompok yang dilakukan oleh ustadz atau guru pembimbingnya. Yang kedua itu pengaturan waktu atau apa ketika ada anak-anak yang mau naik jilid, tes naik jilid. Ini permasalahan jadi belum bisa mengatur memanage waktu antara dua itu ya. Menjaga mutu pembelajaran hasil belajar Al-Quran itu langsung kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua memanage waktu proses supervisi gradual itu ya. Jadi itu ada masalah di dua itu. Nah selama ini Ustadz Dede terkait hal tersebut mungkin ada solusi nggak supaya nanti tetap dua hal itu bisa dilakukan secara efektif untuk menghasilkan nanti yang itu supervisi manual tetap bisa terlaksanakan secara efektif. Kemudian untuk menjaga mutu melayani anak-anak tes naik jilid. Nah itu kan belum bisa mengkombinkan itu ya. Terus apa misalnya yang dalam ini Ustadz Dede solusi untuk mengatasi hal tersebut? Ustadz Dede. Sementara ini memang saya camkan dari saya memang harus disiplin waktu sebenarnya. Sebenarnya kan harusnya sebulan pertama tahun ajaran baru misalnya semester baru ya. Sebulan pertama harusnya kan itu memang waktu yang harus saya manfaatkan itu untuk supervisi. Karena ya ini mumpung awal kan belum ada yang tes lagi. Jadi di awal semester ini memang
Nah, itu STDD melakukan. Ya, saya sudah buat jadwal schedule yang jelas harusnya. Iya. 2 bulan pertama itu semuanya tersupervisi sama saya. Karena nanti kan kita ada KKG kan Bu. Iya. Untuk mencari memecahkan masalah ketika ada masalah di setiap pembelajaran itu kan kita pecahkan di KKG. KKG bersama. Nah, dan ideal lagi sebenarnya langsung ke gurunya gitu kan, ada istilahnya ada diskusi lah, kita ngasih masukan hasil daripada supervisi itu. Nah, itu tuh yang harusnya saya manfaatkan betul di awal semester itu harusnya. Itu saya harus buat jadwal kali ya. Schedule 2 bulan pertama tuh saya harus muter kemana ya. Nanti selesai pas masuk dan mulai ada yang tes naik baru saya atur lagi jadwal tes naik jadi tes naik juga kan bisa dibuat jadwalnya yang bisa memungkinkan walaupun saya tetap tes naik tapi saya tetap harus ada kontrol kontrol itu. Tapi olahraga tuh saya memang agak lama di situ membuat dan disiplin menjalankan. Nah, itu yang susah. Itu sebenarnya sudah bagus itu STDD. Yang bagus itu kan, iya memang betul kan. Jadi tadi di awal semester itu 2 bulan di awal semester ya. Di awal semester STDD kan melakukan fokus di supervisi secara gradual itu ya terhadap kegiatan pembelajaran itu. Nah itu udah bagus ya. Kemudian yang kedua baru nanti fokus ke tes naik jilid itu dari anak-anak itu kan memang itu soal yang menurut saya udah lumayan lah. Tapi selama ini kira-kira yang menjadi prioritas itu kan ada 2 permasalahannya. Prioritas tadi melakukan supervisi gradual, kemudian menjaga kualitas pembelajaran dengan melakukan tes naik jilid itu kan berarti anak itu boleh atau tidak boleh naik jilid itu kan tergantung sama koordinator ya. Nah kira-kira prioritas utamanya ini dari 2 masalah itu kira-kira apa yang prioritas yang mana yang akan dilakukan STDD? Prioritas mana ya saling terkait. Dua-duanya berarti ya. Ketika saya supervisi nggak jalan, nggak ada solusi ya. Padahal saya melihat ada masalah gitu. Dengan kok saya memperbaikinya mulai dari mana gitu ya. Masuk ke bulan gitu. Tiba-tiba sudah masuk ke fase anak belum mulai ada tes naik. Dan itu saya rasakan. Jadi hasil belajar anak itu ketika dengan kondisi yang belum ideal ya. Pembelajarannya misalnya dari 16 kelompok itu mungkin masih setengahnya lah yang cukup bagus hanya setengahnya lagi sebenarnya perlu ada penanganan gitu ya. Cuman itu tidak saya lakukan. Dan itu maksudnya ke hasil belajar ada imbasnya. Iya. Dia tidak mengaji kok jadi begini standar jauh sekali dari standar bacaan yang seharusnya. Jadi ketika saya itu akhirnya timbul lagi masalah baru. Jadi anak tes tidak lulus balik lagi, tes lagi nggak lulus itu jadi beban juga itu. Jadi ada anak yang akhirnya sudah 5 kali tes belum lulus. Dan saya feedbacknya tidak terlalu efektif, maksudnya ya itulah komunikasinya yang tidak terarah, maksudnya tidak langsung makanya ya nanti masalahnya apa sih, jadi gurunya langsung komunikasikan. Saat ini tolong ini kurangnya di sini, tolong ditangani ini baru tes lagi. Iya. Setelah pesan begitu saya lupa lagi kontrol lagi, tiba-tiba datang lagi anaknya. Seharusnya dikontrol mungkin. Saya kontrol lagi, ditangani nggak seperti itu. Oke, baik. Jadi saya sudah paham, memang berarti tidak ada skala prioritas ya dua permasalahan itu. Itu semuanya itu penting. Berarti yang 2 ini adalah kunci berarti ya. Iya. Kunci hasil dari pembelajaran itu anak bagus atau tidak itu tergantung dari proses. Nah itu berarti memang supervisi itu memang menjadi prioritas juga. Nah kemudian yang hasil itu kan menentukan hasil profesi itu bagus pasti ini yang bagus. Seperti itu. Oke, jadi tadi nah sekarang kira-kira tadi sudah tahu masalahnya, kemudian strategi kedepannya itu maksudnya. Jadi apalagi di sini sekarang kan di akhir tahun pelajaran ya. Mungkin besok nanti tahun ajaran baru. Kira-kira
kira-kira strategi Ustadz Dede nanti di tahun ajaran baru itu seperti apa nih? Apa yang harus dilakukan supaya Pak Dede bisa melakukan dua hal tersebut? Nanti kalau ngecap saya mau ke rumah sakit. Oh iya. Apa strateginya nanti? Ya itulah, saya yang belum pernah saya lakukan itu kan yang itu schedule yang jelas itu. Membuat schedule langkah yang yang saya lakukan jelas. ketika pembelajaran sudah dimulai, saya harus ngapain itu ya dia kan bisa saja bulan pertama itu memang saya fokus untuk proses pembelajarannya itu sudah standar semua lah. Melakukan suprapetisi. Belum lagi kita ceritakan di antara guru itu masih ada yang belum sertifikasi misalnya. Oh iya. Dan ada pula harus sertifikasi mana caranya guru ini segera sertifikasi juga. Harus istilahnya ditahsin dulu ya. Dengan guru bacaannya dan sebagainya. Kira berdasar kemarin sudah sertifikasi, paling tinggal berapa persen lagi lah. Guru yang sudah saya bersertifikasi berapa persen ya? Ya, guru-guru. Masih ada yang Sudah ada lah, 90%. Tapi Cuman masalahnya yang 50% itu sudah habis masa sertifikatnya. oh, jadi Cuman jangan harus pertanyaan nanti. Nah ini juga sertifikat depan panjangan sertifikat, kemudian itu. Dan ini kan harusnya guru yang sudah tersertifikasi kan harusnya paham dengan tahapan pembelajaran, metodologi itu kan paham semua. Iya. Nah ini yang harus saya buat, kemudian saya pastikan ini berjalan gitu, jangan sampai ada misalnya guru yang paham metodologi tapi nggak jalan. Berjalan. Dia bisa pakai gaya sendiri misalnya. Gaya sendiri. Kan itu yang membuat hasil itu nggak sesuai dengan harapan itu salah satunya. Metodologinya begini, tapi pakai cara sendiri. Karena guru ini ada yang mengajar TPQ kan, ada yang punya ini sendiri lah. Berarti berarti standar apa standar itu standar uminya mungkin atau jangan metodologinya itu tetap dijalankan gitu. Saya tuh pokoknya saya mau di awal tuh saya pastikan lah itu semua berjalan sesuai ini ya, sesuai standar. Cuma kan nanti pola pemberian solusinya ini biasanya suka lupa. Ya tahu ada masalah ini. Gimana caranya Ustaz bisa berubah gitu ya cara mengajarnya. Kalau dibilang tidak paham metodologi kan sudah tersertifikasi ya, sudah paham. Pasti sudah paham. Tapi kita di tadi kan sebenarnya sudah ada juga pengulangan metodologi itu kan ada. Ini mengikuti kan Nah itu kan untuk ajang review terus kan. Itu sudah ada sebenarnya sistemnya, makanya dulu itu sudah ada sistemnya, sudah bagus sebenarnya. Memang tinggal itu aja. Efektivitasnya ya ketika itu dijalankan KKG-nya berkualitas. Maksudnya memang seperti KKG-nya itu ada perubahan yang lebih baik. KKG ada masalah itu terpecahkan. Maksudnya kan selama ini yang saya rasakan belum. Jadi akhirnya efeknya itu kan kawan-kawan itu agak kurang semangat KKG karena tidak menemukan solusi lah istilahnya. Ketika ada masalahnya, anak saya ini udah berapa bulan halamannya nggak naik-naik. Apa nih masalah, ada yang bisa bantu, nggak ada yang bisa bantu gitu. Akhirnya kan banyak kan nyarain anaknya kan. Iya. Ini anaknya memang lemah ini, padahal sebenarnya nggak gitu. Iya. Berarti ada kalau kita lebih fokus mencari solusinya seolah bisa gitu. Iya. Kan kalau itu kan Memang banyak juga permasalahan di Al-Quran ini. Tapi memang itu saya lihat Ustadz Dede sudah melakukan melakukan suatu hal yang bagus lah dengan memprioritaskan itu tadi melakukan supervisi secara gradual ya untuk memastikan pendekatan pembelajaran UMI itu benar-benar terlaksana dengan baik, karena itu hal yang penting kata Ustadz Dede itu kan. Ini kan terlihat dari hasilnya gitu kan, jadi hasil. Jadi kan anak-anak itu diuji langsung kan, uji kenaikan ini terlihat. Nah itu. Dan ternyata kemudian, nah sebenarnya ini ya kita masih dalam rencana-rencana kita Dede ya kedepannya supaya apa yang menjadi permasalahan Ustadz Dede ini itu tentang menjamin itu
ya mendampingi itu pembelajaran Al-Quran ini yang baik. Ukuran keberhasilan itu ya, ukuran keberhasilan tadi udah sebenarnya ukuran keberhasilan pembelajaran Umi itu kan, itu bisa langsung seperti apa sebenarnya ukuran keberhasilan pembelajaran Umi secara jelasnya gitu. Ya sebenarnya ada tipe-tipenya. Ya. Ya ukuran keberhasilan sebenarnya pencapaiannya ya minimal 90% 80% lah ya dari kurikulum. Jadi kelas 1 minimal dia sampai 73 kelas 1. kemudian hafalan udah sampai surat Al-Azhar. Kan udah ganti kelas tuh. Ya ukurannya di situ. Di situ. Tercapai nggak? Dia 3. Tercapai pun standar nggak gitu. Kemarin tuh saya agak kurang lama juga membuat ini ya, apa istilahnya tuh grafik-grafiknya itu ya. Data. Saya dari kelas 1 berapa 30 kali 4 ya, jadi 120 anak kan. Dari 120 anak yang tercapai di 3 itu berapa persen? Kemudian dari yang berhasil misalnya sampai 80%, kalau 80% nya standar berapa persen? Ya juga. Nah kan dengan kondisinya ini kan akhirnya banyak yang belum standar tapi terpaksa dinaikkan ya karena itu masalah itu. Tidak kuat di kontrol sistemnya itu kan, akhirnya ada yang lolos. Nah di akhir ujian itu misalnya PAS itu kan misalkan nilai akhir semester terdata semua yang kualitasnya sesuai standar di 3 itu berapa persen. Kemudian di situ saya mengukur kan kita aja kurikulumnya itu sudah kita turunkan dari kurikulum standar dari Indonesia. Karena lihat dari pertemuan kita lagi sedikit. Kan hitungannya kasarnya 1 semester berapa ini 9 pertemuan kita agak kurang. Kayaknya kita ini 1 tahun itu 4 jilid. Sekarang diturunin jadi 3 jilid. Ketika udah diturunkan ternyata pencapaiannya juga ya itu sih, kurangnya di situ sih bro. Ini kita sebenarnya ini tercapai. Ini kan khawatirnya opsinya malah nurunin lagi kurikulumnya, padahal belum tentu karena sistemnya yang belum kuat aja sebenarnya. Kemarin kan kita hampir menurunkan lagi tuh, kayaknya nggak mungkin 3 jilid, udah 8 jilid, perlu diturunin lagi. Kita akhirnya dia tegur juga sama pusat. Jadi targetnya jangan langsung menyalahkan target yang terlalu tinggi, bisa jadi karena ini sistemnya belum jalan dengan baik. Iya. Jadi ukuran keberhasilan ini memang sudah ada standarnya dari sana. Kita nggak bisa menyesuaikan dengan apa yang kemampuan. Ini lupa data aja sebenarnya. Kalau data kita kan kita bisa nilai ya. Ini udah tercapai nih 80%, tapi kualitasnya baru 50% yang tercapai standar. Nah, kita fokus sekali standarnya, kualitasnya. Kita menurunkan ini ya kan maksudnya, kita menurunkan targetnya gitu. Dari yang kita jadi kontribusikan maksudnya. Ya. Nah itu tuh yang perlu saya perlu ilmunya lah mungkin untuk mengolah data menjadi sebuah target lagi atau menjadi sebuah rancangan program berikutnya itu yang lebih baik. Jadi berarti data itu penting berarti. Ya, itu masalahnya berarti kita masih belum bisa mengumpulkan data-data itu gitu sehingga ukuran keberhasilan itu masih rasa belum ini. Oh jadi pasti harusnya pastinya itu nggak ini. Mungkin kayak saya ngomong misalnya 80% ini belum tentu akurat karena data yang masih dari sana. Terus bagaimana cara mengatasi agar data itu bisa akurat? Alhamdulillah sih saya tahun semester ini tahun akhir ini yang harus saya cari. Kan saya selalu mendampingi asisten. Kalau dulu sih kalau di rumah itu kan koordinator itu satu aja. Terus? Saya supervisi politik, mutu, administrasi juga. Nah, sekarang? Ketika saya melihat saya veteran ya, tidak bilang saya asisten. Khusus untuk data. Khusus data. Oke, baik. Sekarang saya tinggal memaksimalkan asisten itu. Ya. Jadi cara mengantisipasinya berarti tadi ada masalah di data, kemudian solusinya adalah
Jadi harus ada asisten ya khusus untuk mengolah data administrasi. Saya tinggal memaksimalkan asisten. Oh iya. Semester 1 kemarin sebenarnya sudah cukup lumayan lah. Asistennya bisa menulis tercapai anak-anak. Nah ternyata masih ada yang kurang. Saya lupa mencantumkan posisi jilidnya. Ya, cuma nilainya aja. Kalau nilainya itu nggak tahu. Tercapai jilidnya sampai mana belum ketahuan tadinya. Belum dapat datanya gitu. Kita tahu hari-hari aja kan. Kayaknya kesannya ketika supervisi gitu ya, sampai komponnya masih jilid ini, padahal baru bisa satu semester kan. Oh iya. Ini harusnya lagi kan. Gimana cara mempercepatnya, bingung kan. Biasanya yang ketinggalan dan target kan anak-anak yang memang ada masalah ketika belajar kan. Iya betul. Mau ditambah lagi targetnya tapi bingung. Bingung lagi. Ini berarti semesternya harus selesaikan 2 jilid. Gimana caranya nih anak ini memang lambat gitu kan? Itu caranya. Ini kan biasanya kan numpuk di kelas 6 kita nih. Iya. Kelas 6 numpuk. Di kelas 6 baru bisa. Baru bisa-bisa. Sehingga wali kelas turun gunung gitu kan. Wali kelas juga turun gunung gitu. Tapi itulah yang jadi. Ya memang ada yang harusnya ketika data itu ada, kan terlihat oh berarti ada berapa anak lagi yang belum selesai target, berarti dia harus ditambah pelajaran. Harus dikejar lagi. Kelemahannya di mana? Kan masih begitu ya. Jadi kenapa ada pengayaan lagi, ada pengayaan. Maksudnya dari kelas 1 itu sudah tertangani. Sudah ada tertangani. Masuk kelas 2 juga tertangani. Jikalau datanya jelas. Jadi memang gitu. Jadi untuk mengatasi masalah atau gangguan itu ternyata satunya solusinya itu adalah pengolahan data yang benar, yang baik. Nah, masalahnya kan kemarin Ustaz Dede sendiri yang mengurus hal tersebut ya kan. Nah sekarang solusinya ternyata kan sudah dilakukan. Ada asisten kepala sekolah menugaskan asisten untuk bisa membantu Pak Dede dalam administrasi pengolahan data. Wah luar biasa sebenarnya. Nah tadi kan sudah ada solusi-solusinya, itu apa masalahnya sudah dijelaskan sama Mas PDD, kemudian solusinya seperti apa sudah dijelaskan juga. Luar biasa sebenarnya melakukan hal yang seperti itu, karena saya selama ini saya melihat gitu, saya merasakan dari komunikasi ini ternyata kok ribet sekali ya. Kan bukan kayak kerja sekolah. Iya. Cuma khusus pembelajaran satu mata pelajaran. Maka saya sampai mengusulkan kepala sekolah itu bisa nggak 2 atau 4 ya. Ya fokusnya ada 3 namanya, misalnya siapa 1, 2, 3 sama saya. 5, 6 sama satu lagi. Maksudnya yang fokus untuk melihat personal anak itu lebih tertangani. Wah itu bagus juga Dede. Kalau memang ada maksudnya dikasih 2 sama kepala sekolah. Boleh begitu, tapi nggak pakai tim administrasi. Masing-masing berarti untuk dibagi ini tugasnya kan, atau satu orang tetap seperti yang berjalan. Tapi ini belum asisten khusus administrasi aja. Kira-kira bisa nggak? Itu di awal tahun ajaran baru ketika saya itu ternyata saya ngasih opsi begitu. Terus dia nggak belum dilaksanakan belum gitu? Nah ini opsi yang saya pilih kan itu yang data itu. Yang kalau dia tetap satu terus tambah asisten tenaga administrasi. Cuman kelemahannya kan tenaga admin dia nggak punya tanggung jawab untuk kami foto. Hanya fokus di administrasi. Dan dia pun tetap kerja. Kalau yang masuk itu saya berpikiran sebenarnya lebih itu berpikiran 2 koordinator punya tugas yang sama. Ya administrasi juga, manajemen juga. Tapi fokusnya dibagi 2 gitu. Maksudnya ke anaknya gitu. Pinginnya seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi karena bagaimana cara cara makan begitu sama Ustaz saya juga ragu juga kan. Berarti yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan ASTD yaitu menambah asisten. Nah, oke baik. Tadi sudah banyak sekali permasalahan sudah diceritakan, kemudian bagaimana solusinya, mulai dari melakukan supervisi lebih diperbaiki lagi proses pengaturan waktu, supervisi jadwal, kemudian nanti tadi setelah itu di awal semester 2 bulan awal semester pertama melakukan supervisi jadwal itu untuk menyelesaikan permasalahan itu, kemudian yang kedua baru nanti di semester selanjutnya fokus ke jamin mutu ujian tes naik jilid anak-anak itu, dan tapi tetap
melakukan supervisi jadwal juga tetap diawasi. Nah ternyata kemudian solusi yang tadi yang ketiga untuk supaya hasilnya yang lebih baik tadi kita sudah jadi tadi ada opsi dua koordinator, tapi sudah komunikasi sama sekolah dari terima ya, akhirnya kan ada opsi menambah tenaga administrasi untuk memaksimalkan data itu, karena itu kunci data itu ya kan, supaya lebih terlihat lagi perkembangannya, tingkat keberhasilannya kita sudah sampai di mana. Itu udah bagus. Terus yang terakhir ini ya sebagai bentuk tanggung jawab itu kan, tanggung jawab nanti ke depannya, komitmen nanti ke depannya. Nah, dan seperti yang saya katakan ini adalah akhir semester ya. Di akhir semester tahun ajaran sekarang kan, sebentar lagi tahun ajaran baru ya. Nah, kira-kira ini terkait dengan permasalahan dan kemudian sudah mendapatkan solusinya ya, solusinya harusnya seperti ini kata Pak Dede. Komitmen Pak Dede nanti kayak tahun ajaran komitmennya gimana ini untuk menjaga itu tadi, menjaga supaya bisa dilaksanakan itu, misalkan melakukan supervisi gradual, kemudian efektivitas dalam uji naik jilid, kemudian pengolahan data yang faktual gitu kan. Apa komitmennya Pak Dede nanti di sana untuk menjaga itu? Begini, karena saya sebenarnya kan karakter saya kurang disiplin aja sebenarnya. Jadi sempat terpikiran mungkin ya saya buat schedule yang jelas. Saya serahkan ke kepala sekolah, ini tolong kontrol saya. Ini tolong diminta setiap bulan ditanyain itu. Capek nggak itu? Masa begitulah maunya saya. Biar ini betul saya disiplin dengan apa yang saya rancang. Kalau ketika sebulan saya tidak tercapai tegur, ya itu lah SP1, SP2 lah saya gitu. Mau sampai segitu saya merasa ini kan memang harus disiplin, harus konsisten, komitmen gitu ya dengan apa yang kita rencanakan. Yang apa yang sudah antum buat program seperti itu, komitmennya itu. Tugas-tugas koordinator kan Pak Sekolah juga paham lah kan. Selama ini berarti belum pernah dilakukan sama itu ya? Yang saya rasakan belum psiko aja lah. Psikonya. Saya bisa menangani. Percaya aja sama anak dong. Kalau misalkan kan lihat hasilnya ya. Alhamdulillah setiap kelas 6 100% menang kosa gitu ya. Target akhir tercapai itu. Target itu bisa. Cuman permasalahan udah ada disampaikan permasalahan, cuman yang detail bahwa ada sistem itu beliau tahu tapi tidak terlalu mau mencampuri. Saya rasakan. Jadi mungkin saya perlu memuatkan beliau. Kepala sekolah udah percaya aja sama antum gitu kan, seperti itu ya. Ibu saya, kalau saya gitu pengennya seperti itu. Nah, tapi nggak tahu kalau saya siap nggak itu. Oke, selain itu kan ini kepala sekolah itu kan sifatnya pimpinan ya. Kadang-kadang pimpinan itu kan mungkin banyak sekali tugas-tugasnya. Kira-kira mungkin selain kepala sekolah, Ustaz Dede sekarang diamanai sebagai koordinator itu kan luar biasa kerjanya, tanggung jawabnya itu. Mungkin kira-kira siapa yang bisa membantu Ustaz Dede ya untuk menjaga komitmen itu selain dari kepala sekolah kan? Ininya kan sama kepala sekolahnya, Ustaz Dede. Mungkin di antara rekan-rekan sejawat atau siapapun dari sekolah ini kira-kira yang bisa membantu Ustaz Dede. Ya, harusnya ada. Kita tuh sebenarnya ada guru yang sudah lama ya. Dengan Umi kita nggak pakai berapa tahun. 2015 sudah. Ada yang memang mulai dari awal kan banyak berpengalaman. Bareng-bareng kita dari awal. Karena ini bisa saya jadikan kawan nih, partner ya, maksudnya yang sama-sama kontrol ya. Kontrol itu ya tadi kan. Iya. Atau gimana caranya? Ada 1-2 orang ada yang sudah memang selalu intens kita diskusi, karena baru punya tanggung jawab yang sama. Ini sudah ada mana dari pusat kan, kita ada 3 orang yang memang kan dalam jangka kesempatan malah disebutnya kan. Dan dalam maksimal. Karena yang 2 orang ini bisa diberikan
partner untuk selalu mengingatkan menjaga komitmen itu lah ya. Cuma ya malam ini seperti aku ini bolanya ada belum jelas ya. Ya, karena mesin sejawat tuh masih ada sungkannya atau apa gitu ya. Gue jadi kendala lagi. Ya coba kita malah aku tuh sudah bagus, Ada gitu-gitu. Karena kita tahu kita masih belum gitu kan. Belum. Jadi maksudnya rekan sejawat yang sudah senior bersama dengan antum di sini, kayaknya kan itu jadi ya sudah kita coba apa namanya itu udah bagus kan? Itu dulu harusnya bukan kepala sekolah. Apa namanya ya? Enggak tadi kan kepala sekolah kan udah biasa mungkin sama Ustaz Bibi gitu kan. Harapan tadi sama Ustaz kepala sekolah. Maksud saya itu selain kepala sekolah mungkin adakah yang lain lagi yang di apa namanya yang menjadi partner untuk bisa menyelesaikan komitmen yang sudah Pak Dede rencanakan terkait program ini supaya lebih baik itu ya itu salah satunya kata Dede kan teman rekan yang lebih senior yang sudah bersama-sama Umi gitu kan di sana itu udah bagus juga kan dan apa namanya juga solusi yang tepat yang bagus dan insya Allah lah nanti mudah-mudahan setelah Dede dalam apa namanya melaksanakan ini kedepannya semakin baik lagi ya sebagai koordinator Umi ya. Bagaimanapun Al-Quran di sini kan di sekolah sini ya adalah apa namanya merupakan program inti, program utamanya, ruhnya gitu di sekolah ini gitu. Luar biasa. Oke baik, terima kasih Ustaz Dede atas waktunya telah meluangkan waktu dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk mencurahkan hati dan pikirannya terhadap permasalahan yang selama ini Ustaz Dede rasakan, alami dan ternyata Ustaz Dede juga solusinya juga kan dan saya telah mendengarkan apa saja solusinya kemudian apa saja nanti rencana ke depannya ya sudah bercerita sama saya. Terus bagaimana Ustaz Dede sekarang setelah kita berbicara Setelah dicurahkan ternyata ini ya agak gaplong sedikit ya bukan itu mungkin apa ya insya Allah lah kita sebagai teman sejawat itu kan komunikasi gitu. Yang penting kita kolaborasi komunikasi dan kolaborasi itu adalah hal yang utama ya agar kita bisa melaksanakan tugas-tugas ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin itu harapan kita kan atau ada hal yang lain Ustaz Dede mau curhat lagi atau apa terkait ini selain Oke, baik terima kasih ya Ustaz Dede jangan sungkan-sungkan kita bicara ngobrol dan saya pun sebenarnya dari apa yang Ustaz Dede kemukakan saya banyak belajar dari Ustaz Dede bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan ilmu juga bagi saya. Terima kasih Pak Dede. Saya nggak tahu ini. Agak ini ya, memang ini permasalahan real. Saya pun nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah Yuli. Waalaikumsalam Ustaz Firwan. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, masih tetap semangat walaupun sedang berpuasa insya Allah. Oke, gini Bu Yuli, saya itu ada perlu sesuatu ini. Siap. Mau meminta pandangannya terkait ada kasus ya. Terkait dengan kasus ini, kasusnya seperti ini Bu Yuli.